Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1605 sampai tahun 1608. Adegan ini mengejutkan banyak siswa. Ada apa dengan mereka? Nah, bagaimana kamu bisa lari sendiri? Entahlah. Bukankah mereka tidak menaati disiplin? Bagaimana kamu bisa begitu pintar? Menunduk. Atau jahat? Para siswa saling memandang dengan wajah bingung. Di sisi ini, menyaksikan beberapa orang berlarian dan berteriak minta tolong, beberapa siswa yang lewat juga berkumpul dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi pada mereka? Berlari dan berteriak minta tolong, apa yang terjadi? Apakah ada kepulan di kepalamu? Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Kuensu memperhatikan beberapa orang. Dia berjalan ke sisi landasan sambil memegangi kruknya, lalu dia melihat beberapa orang berlarian membabi buta. Dia juga terkejut. Kusao, aku tidak tahu. Sepertinya aku sudah terkendali. Aku benar-benar tidak patuh. Aku juga. Kusao, bantu aku. Aku tidak bisa lari lagi. Beberapa orang menangis sambil berlari, yang membuat wajah Kuensu berubah. Ia terlalu paham dengan kondisi fisik beberapa orang. Sebagai tuan muda pesolek terkenal di sekolah, mereka tidak bisa lagi kosong kecuali untuk minum dan makan. Hanya berlari satu putaran saja sudah membuat beberapa orang terengah-engah. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir banyak nyawa yang hilang. Reaksi pertama Kuensu adalah beberapa orang bercanda. Namun, mereka benar-benar lepas kendali dan percaya pada kejahatan mereka. Dia tanpa sadar menatap Jericho Lee di kerumunan tidak jauh dari sana. Dia tahu betul bahwa orang yang bisa melakukan semua ini, saya khawatir tidak akan ada orang lain selain Jericho Lee. Selain itu, saat membagi tim tadi, ia melihat ada 4 orang yang ditugaskan di jurusan pengobatan tradisional Tiongkok, dan tidak ada orang lain kecuali Jericho Lee yang akan mengincar mereka. Untuk sesaat, Kuensu panik. Di sisi lain, setelah beberapa orang berlari selama 2 putaran, para mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok mulai khawatir. Pengawas Wang Yongsue tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, "Guru, apakah Anda benar-benar ingin mereka berlari 20 putaran? 50 putaran?" Jericho Lee tidak memandangnya dan berkata dengan lemah. "Ah." Wang Yongsue membuka mulutnya lebar-lebar, dengan wajah ngeri, 50 lingkaran. Ini, dia mengira Jericho Lee hanya bercanda. Dia tidak tahu itu benar. Jika Anda memiliki 50 putaran dan 600 meter dalam satu putaran, Anda harus berlari 30.000 meter. Itu akan membunuhmu. Sekelompok idiot, ini salah mereka. Di dalam tim, Zuo lama mencibir. Dia tidak tahu siapa yang harus diprovokasi, atau Jericho Lee, atau bagaimana cara mati. Jika ya, dia akan berdiri dalam garis yang baik sejak awal, dan kemudian mematuhi instruksi, sehingga tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada yang akan menerima hukuman seberat sekarang. Para siswa di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka mendengar gumamannya. Memang mudah untuk berbicara, tetapi tidak untuk bernalar. 4 orang dari Yunya yang patut disalahkan. Itu hukumannya. Terlalu berat untuk dilihat siapapun. Nona Lee, hari ini adalah latihan fisik dasar. Apakah kamu sudah menyelesaikan absensi? Namun, dia jelas tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika dia datang, dia melihat para siswa satu persatu memasang ekspresi aneh. "Kenapa kamu terlihat seperti itu satu persatu?" Dia berkedip. Seorang siswa dengan hati-hati menunjuk ke 4 orang yang sedang berlari di lintasan. Yuan Lai menoleh untuk melihat mereka dan tidak bisa menahan tawa. "Ternyata Pak Li sudah mulai latihan, tapi izinkan saya menyimpan sesuatu. Tapi kok hanya mereka saja? Bukankah semua siswa harus lari?" Sekelompok siswa sangat malu. Mereka mengatakan instruktur itu, Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. "Instruktur, Nona Lee menghukum mereka berempat." Beberapa siswa berkata dengan lemah. "Hukuman?" Yuan Lai tiba-tiba berkata, "Seperti ini. Oke, saya akan menunggu beberapa menit sampai mereka selesai berlari sebelum berlatih." Para siswa tidak bisa berkata-kata lagi. Berapa menit? Setelah 30.000 meter, diperkirakan matahari akan terbenam. Zuo Long menyeringai dan berkata sambil tersenyum main-main, "Instruktur, beberapa dari mereka akan berlari 50 putaran, artinya mereka akan berlari 30.000 meter." "Apa?" Yuan Lai hampir terjatuh, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menatap Jericho Lee dengan ngeri. "Aku akan menghapusnya. Apakah ada kesalahan?" 30.000 meter.
Apakah ini yang bisa dijalankan orang? Nona Li, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Yuan Lai menelan ludah untuk berkata. Terlalu banyak. Kurasa tidak. Wajah Jericho Li tanpa ekspresi. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, dia akan langsung melakukan 1000 putaran dan membiarkan mereka mati. Bukankah itu terlalu berlebihan? Yuan Lai menyeka keringat dingin di kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Saat saya masuk tentara, saya lulus ujian. Lalu saat saya mulai latihan, saya hanya lari 10.000 meter di hari pertama. Begitu Anda muncul, dia tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat, dan 30.000 meter mungkin mudah bagi Jericho Lee. Namun bagi para siswa ini, apalagi 30.000 meter, 3.000 meter kemungkinan besar akan membunuh banyak orang. Latihan fisik dilakukan secara bertahap, latihan dengan intensitas tinggi, mudah terjadi kecelakaan. Dia berpikir bahwa Jericho Lee pasti memahami kebenaran sederhana seperti itu. Jericho Lee acuh tak acuh dan tidak tergerak. Mereka sendiri tidak menerima disiplin. Saya hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Sedikit pelajaran. Semua siswa berantakan. Ini sedikit pelajaran. Apa pelajaran besarnya? 100.000 meter. Sejenak semua siswa merasa Jericho Lee adalah setan. Itu sungguh mengerikan. Bahkan Yuan Lai sangat menyeramkan sehingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tuan Li, ini tidak bagus. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka tidak dapat berlari sejauh 30.000 meter. Tidak apa-apa. Biarkan mereka lari. Mari kita bicarakan kapan mereka tidak bisa lari. Jericho Lee memiliki wajah yang dingin. Petik 2. Yuan Lai tidak punya cara sama sekali, dan dia tidak berani bertarung dengan Jericho Lee. Bagaimanapun, kekuatan Jericho Lee ada di sana. Jika ya, dia tidak akan merasa nyaman. Awalnya orang mengira Jericho Lee bermaksud menghentikan siswanya ketika mereka tidak bisa lari. 30.000 meter hanya untuk menakut-nakuti para siswa. Namun belakangan mereka tahu bahwa mereka harus lari dan pingsan sebelum bisa berhenti. Sekalipun mereka tidak bisa lari, mereka harus terus berlari. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para siswa ini tidak dapat berlari lagi. Mereka berkeringat banyak, tapi kaki mereka seperti motor kecil. Mereka masih terus berlari dan tidak bisa berhenti. Batuk, pelatihan Tuan Li cukup orisinal. Lang Suping dan yang lainnya tidak punya banyak pendapat. Namun, dia sama sekali tidak mengetahui intensitas latihan Jericho Lee. Ia mengira latihan lari siswa Jericho Lee hanya beberapa lap. Belakangan dia tahu bahwa itu sudah 50 putaran, dan dia hampir tidak melompat. Dia sangat tua sehingga dia hampir terkena serangan jantung. Karena tak lama kemudian, beberapa siswa benar-benar tidak bisa berlari, dan akhirnya kelelahan hingga terjatuh dan pingsan di tempat. Bab 1606. Palung. Apa kamu gila? Tidak bisa lari lagi. Entahlah. Kudengar mereka dihukum oleh guru. Hukuman. Berapa putaran? 50 putaran. Sial. Kamu tidak berbohong padaku, kan? 50 putaran, itu berarti 30.000 meter. Itu akan membunuh orang. Lagi pula, aku bertanya tentang nomor itu. Ini seperti bertarung dengan hidupmu sendiri, tanpa ambiguitas. Semua siswa menonton pertunjukan tersebut, dan semua orang menyaksikan pemandangan yang indah. Pada hari pertama, dia berlari 50 putaran, dan beritanya menyebar seperti sayap. Tak lama kemudian, tidak hanya para siswa tetapi juga para instruktur dan guru yang mengetahuinya. Namun anehnya, tidak ada guru yang datang untuk menghentikannya. Pada awalnya ada beberapa guru yang mencoba membujuk mereka, namun semuanya diterima oleh Jericho Lee, sehingga mereka semua menyerah pada bujukannya dan harus berduka atas siswa yang malang tersebut. Ada seorang guru di warung tersebut, yang telah meninggal selama 8 generasi. Di runway, ada beberapa orang di Yunya yang ingin mati. Siapa yang akan menyelamatkan Laozi? Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa lari. Berhenti, siapa yang akan memberitahuku bagaimana cara berhenti? Aku sekarat. Sekarang mereka menyesal karena sengaja menargetkan Jericho Lee, kalau tidak, mereka tidak punya sangat menderita sekarang. Siapa tahu mereka tidak melakukan apapun. Kaki mereka seperti motor listrik kecil. Jangan berlari liar. Dari mana mereka tahu bahwa Jericho Lee menggunakan aura untuk mengendalikan mereka sebelumnya? Ketika Anda mencapai tingkat guru spiritual, Anda akan mampu menggunakan kesadaran ilahi untuk mengendalikan objek. Awalnya, pengendalian objek dengan akal ketuhanan adalah untuk mengontrol senjata dan bertarung dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya Jericho Lee menggunakannya untuk mengendalikan orang. Kepala sekolah,
Aku khawatir kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita lari lagi, kita akan kehilangan nyawa. Eleve Meng menemukan Lang Suping. Dia melihat situasinya sekarang dan ingin menghentikannya. Tidak mungkin untuk tidak menghentikannya. Bahkan atlet profesional biasa pun mungkin tidak mampu menanggung hukuman yang begitu berat, apalagi beberapa siswa. Lang Suping juga khawatir dengan kematian mendadak seorang siswa di tempat. Dia segera berkata, biarkan guru membujuk Tuan Li dan biarkan dia berhenti. Tidak berhasil. Dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Lu Meng terlihat tidak berdaya. Menyadari keseriusan masalah ini, Lang Suping menelepon Jericho Li dan melakukan percakapan jarak jauh dengannya. Tuan Li, tidak pantas bagi Anda melakukan ini. Sebaiknya Anda membiarkan para siswa berhenti. Ini sekelompok siswa, hukum saja mereka. Jangan bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir, mereka tidak bisa mati bersamaku. Jericho Li dengan ringan menutup telepon. Lang Suping menjadi kacau karena angin. Tampaknya Jericho Li bertekad membunuh beberapa orang di Yunya. Dendam apa? Hari pertama yang semula merupakan hari latihan fisik, dibagi menjadi beberapa proyek. Terdapat materi latihan dasar seperti lari dan lompat jauh. Dalam keadaan normal, pelatihan semacam ini bukanlah ujian besar bagi mahasiswa pendidikan jasmani dan fakultas kedokteran. Biasanya siswa-siswa ini hanya ada kelas olahraga saja, mereka sudah tidak tahan, apalagi latihan dengan intensitas tinggi. Tapi kali ini, kami hampir tidak mengeluh, karena semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan sedikit pelatihan mereka, pelatihan beberapa orang sungguh tidak manusiawi. Jika mereka menangis dengan sedihnya, berapa banyak orang di Yunya yang tidak bisa masuk surga. Selain itu, orang-orang ini biasanya mempunyai reputasi buruk di sekolah. Melihat kesengsaraan mereka, banyak siswa yang merasa sangat senang dan daya tahan mereka meningkat pesat selama latihan. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Yunya benar-benar sengsara kali ini. Di antara keempatnya, hanya Kong Lin yang relatif lebih baik. Dia berasal dari Institut Pendidikan Jasmani, dan fisiknya lebih baik daripada siswa lainnya. Selain itu, keluarganya telah mengajarkan seni bela diri sejak kecil, dan jumlah tentaranya banyak. Oleh karena itu, daya tahan dan kualitas fisiknya jauh lebih baik dibandingkan orang biasa. Setelah 30.000 meter, dia tidak mengalami koma. Zhou Changgong, Yunya dan Sui Wuye pada dasarnya hanya memiliki satu nafas. Begitu mereka selesai berlari, mereka ambruk di halaman dan tidak bisa bangun sama sekali. Sial, dia bertindak terlalu jauh. Gao Lingling berlari ke arah Zhou Changgong dan memandang Zhou Changgong, yang lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dia sangat tertekan sehingga dia berkata, Zhou Shao, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Zhou Changgong menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mati. Dia menatap sosok di kejauhan. Hari ini, dia sangat sedih sehingga dia secara alami menulis akunnya. Jangan kira kamu menang seperti ini. Kami tidak bisa menyelesaikan akun ini. Karakternya yang pantang menyerah membuatnya sangat membenci Jericho Li. Hari ini, setelah berlari puluhan lap di lintasan, dia bersumpah untuk berurusan dengan Jericho Li. Apalagi karena dia mempermalukan dirinya sendiri di depan Sining malam itu, dia kini ingin mencabik-cabik Jericho Li dan memulihkan wajahnya yang hilang. Di sini, Jericho Li sepertinya tidak merasakan kebencian di matanya, sambil tersenyum. Ke depan tim. Itulah akhir dari pelatihan hari ini. Ingatlah untuk berlatih dengan baik bersama instrukturmu besok. Jika ada yang berhati-hati seperti orang-orang itu, mereka akan menjadi pelajaran untukmu. Banyak siswa yang ketakutan setengah mati oleh kata-kata ini. Mereka menggigil dan memandang beberapa orang yang lumpuh di tanah seperti anjing mati. Jika Anda ingin mereka berlari 50 putaran, Anda sebaiknya membunuh mereka. Malam itu, Su Ziwei memberitahu Jericho Li bahwa orang-orang dari berbagai kekuatan diam-diam mulai bermunculan. Rencananya adalah mengambil tindakan dalam beberapa hari ini. Yang ingin dilakukan Jericho Li adalah menunggu kabar. Begitu ada pesan tindakan, dia segera mengikuti orang-orang dari kelompok Tiandao untuk menjelajahi ruang iblis. Pada pukul 8 malam, Jericho Li sedang menganggur dan bosan. Fang baru saja memanggilnya, Saudara Li, di mana kamu sekarang? Sekolah. Itu Fang Gang. Ada apa? Baiklah, aku ingin mengajakmu makan malam. Aku dan adikku menunggumu di rumah. Kabarnya sepupuku akan datang ke sini untuk liburan beberapa hari. Fang Gang berkata dengan penuh semangat. Oh, baiklah, berikan aku alamatnya. Jericho Li tidak menolak. Tidak, kamu di sekolah, kan? Aku akan menjemputmu dengan mobilku, tepat di gerbang sekolah.
kata Fang Gang sambil tersenyum. Ketika Jericho Lee datang ke gerbang sekolah, dia melihat BYD biasa. Ketika dia masuk ke dalam mobil, mobil itu langsung menyala. Saudara Lee, kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak membeli mobil sendiri? Fang Gang bertanya sambil tersenyum saat mengemudi. Malam itu di klub Suelan, energi luar biasa Jericho Lee berada di luar imajinasinya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Jericho Lee begitu kuat dan memiliki banyak kekayaan. Mengendarai mobil mewah memang lumrah. Namun, selama ini Jericho Lee hanya memakai pakaian biasa. Orang awam mengira dia adalah pelajar biasa. Bab 1607. Tinggal di sekolah, tidak perlu mengemudi. Ekspresi Jericho Lee tenang. Dia tidak kekurangan uang, tapi dia bukan orang terkenal. Selain itu, jika dia benar-benar ingin mengendarai mobil bagus, dia akan menerima panggilan telepon. Beberapa orang akan mengiriminya mobil mewah, Lamborghini edisi terbatas, dan sebagainya. Dia adalah seorang guru spiritual. Kekuatannya telah mencapai tingkat mampu berjalan di udara dan terbang di udara. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Jika dia tidak ingin menyia-nyiakan auranya, dia bisa menggunakannya untuk bepergian, tapi itu terlalu menonjolkan diri dan mudah menimbulkan masalah. Oh, baiklah. Biar kuberitahu padamu, Saudara Lee, dengan kemampuanmu, kamu tidak mengendarai mobil mewah. Tampaknya dia adalah orang yang rendah hati dan sederhana, kata Fang Gang sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bukankah adikmu kuliah di Mobei? Kembali dari liburan. Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku kembali dari liburanku. Aku akan melanjutkan sekolah. Fang Gang menjawab sambil tersenyum, adikku sering merindukanmu. Benar-benar bercanda, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Hei, aku tidak bercanda. Sepupuku mengatakan bahwa sepupuku pernah tertarik padamu sebelumnya. Jika kamu tidak menyukainya, aku khawatir kamu akan menjadi saudara iparku. Fang Gang punya wajah tersenyum. Jericho Lee tidak berdaya. Dia ingat ada hal seperti itu. Saat dia masih duduk di bangku SMA, sepupu Fang Haiming datang menemuinya. Saya tidak tahu caranya. Saat itu, dia sangat tampan, sehingga gadis yang meninggal itu tidak terlalu memikirkannya. Terkadang dia bercanda bahwa dia akan menikah dengannya ketika dia besar nanti. Namun saat itu, dia hanya bercanda sebagai seorang anak, dan dia tidak merasa nyaman sama sekali. Di sekolah menengah, energi utamanya adalah belajar, dan banyak gadis menyukainya, jadi dia menyerah. Menurut logika orang awam, dia menyerah begitu saja pada puncak hidupnya, pola standar seekor anjing. Setelah bertahun-tahun, Fang Sayan masih mengingat leluconnya. Lebih dari 10 menit kemudian, mobil melaju ke kawasan pemukiman di luar jalan lingkar ke-6 kota ajaib, yang relatif terpencil, dan bukan tempat tinggal orang kaya. Ketika orang tua saya membeli rumah di sini pada tahun-tahun awal, harga rumahnya hanya beberapa ribu, dan sekarang telah meningkat menjadi 4 atau 5.000 meter persegi. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika harga rumah melonjak, orang tua Fang Gang juga memiliki indera penciuman yang tajam dan membeli beberapa rumah. Ketika harga rumah naik, mereka menjualnya. Sekarang mereka memiliki kekayaan puluhan juta. Dibandingkan dengan keluarga miskin Fang Haiming, kondisi ekonomi keluarga sepupunya jelas lebih baik dari satu tingkat. Tentu saja, kekayaan di kota ajaib ini hanya bisa dianggap biasa saja, terutama rumah-rumah di lingkar pertama dan kedua kota ajaib, seringkali bernilai puluhan juta. Ayah Fang Gang, Fang Yue, juga seorang pria yang cakap. Dia pekerja keras dan cerdas. Dia mengelola aset keluarganya dengan baik dan menjabat sebagai kepala bagian biro konstruksi dengan biaya yang besar. Selama beberapa tahun terakhir, karir Fang Yue berjalan mulus. Belum lagi kekayaannya yang besar, setidaknya dia sudah mengenal banyak orang terkemuka. Jericho Lee. Mengetahui Jericho Lee akan datang, Fang Sayan sudah lama menunggu di gerbang komunitas. Begitu dia melihat nomor plat yang dikenalnya, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee melihat wajah familiar Fang Sayan dan tidak bisa menahan tawa, lama tidak bertemu. Oh, ingat aku. Fang Sayan tinggi dan cantik dengan senyuman di wajahnya. Tidak, itu teman. Hanya teman. Fang Sayan terlihat kecewa. Aduh, terjadi lagi. Jericho Lee sedikit terdiam, jangan, kamu serius dengan lelucon yang kamu mulai. Sudah beberapa tahun, dan kamu masih seperti ini. Puff. Fang Sayan menatapnya dan langsung tertawa, aku sangat gugup. Kamu bercanda. Itu benar. Kamu anak kecil, saudari,
Aku tidak menyukaimu mendengar ini, Jericho Lee merasa lega. Menghadapi Fang Sayan, sejujurnya, dia terkadang mengalami banyak tekanan psikologis. Pemikiran wanita ini terlalu gelisah. Terkadang dia tertawa. Dia benar-benar tidak bisa menutupinya. Faktanya, Fang Sayan dan Jericho Lee memiliki usia yang sama, dan mereka baru berusia 23 tahun untuk tahun baru, tetapi anak perempuan biasanya bersekolah 1 atau 2 tahun lebih awal daripada anak laki-laki, yang mengarah pada fakta bahwa Fang Sayan masih masuk sekolah. Sekolah pasca sarjana, tapi nyatanya dia beberapa bulan lebih muda dari Jericho Lee. Yah, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat serius. Seperti lelaki tua kecil, aku tidak tahu gadis mana yang bisa mengagumimu, canda Fang Sayan. Jericho Lee merasa malu. Kapan dia menjadi orang tua kecil? Bukankah itu sedikit lebih stabil, bagaimana cara mendeskripsikannya? Kak, jangan tinggalkan tintanya. Mari kita bicarakan di kamar. Fang Gang berkata sambil tersenyum. Ya, ayo pergi dulu. Beberapa orang pergi ke gedung di lantai bawah, lalu naik ke atas dan menuju kamar 203. Bu, Jericho Lee datang. Begitu Fang Sayan memasuki pintu. Tak lama kemudian keluar dari kamar keluarlah seorang wanita paruh baya berusia 40-an. Ketika dia melihat Jericho Lee dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, ayo. Ayo masuk. Bibi yang baik, kata Jericho Lee dengan sopan. Ibu Fang Sayan adalah Sun Ru. Dia adalah tipikal wanita di Jiangnan, lembut dan mengharukan. Masuklah, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan anakmu, kata Sun Ru sambil tersenyum. Aku tahu kamu akan datang kali ini, jadi aku akan membuatkan makan malam nanti. Makanannya akan siap sebentar lagi, Xiao Gang. Anda harus menyapa orang terlebih dahulu. Aku akan pergi ke dapur. Beberapa orang memasuki ruang tamu, Jericho Lee melihat seorang pria paruh baya duduk di sofa di ruang tamu. Dia memiliki sedikit rambut putih di pelipis, dengan punggung besar dan rambut berminyak. Duduk di sofa, dia adalah juga duduk dalam keadaan serius, dengan wajah tegang. Dia terlihat agak kuno, dan tampaknya mengalami kelumpuhan wajah yang disebabkan oleh kebiasaan jangka panjang. Dan begitu memasuki ruang tamu, dia sepertinya tidak merespons. Ayah, kami kembali. Fang Sayan menyapa orang di sofa, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Fang Sayan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, ayahku seperti ini. Dia biasanya sangat kuno. Jangan salahkan siapapun untuk itu. Mengerti? Jericho Lee mengangguk lembut, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia pernah melihat Fang Yue sebelumnya. Ketika dia masih di sekolah menengah, keluarga Fang Yue pergi ke kota Lusu untuk mengunjungi keluarga Fang Haiming. Saat itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Fang Haiming dan sering bermain bersama. Suatu ketika dia pergi ke rumah Fang Haiming dan melihat Fang Yue. Saat itu, Fang Yue memberinya kesan kuno dan dingin kepada semua orang. Lebih baik untuk mengatakan bahwa Gunung Tai runtuh di depan, tetapi lebih sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah kelumpuhan wajah. Selain itu, Fang Yue memberinya kesan lain bahwa dia ambisius. Dia telah mendengar Fang Haiming berkata sebelumnya bahwa Fang Yue menjual rumahnya di Lusu 20 tahun lalu sebelum dia menghasilkan banyak uang. Dia mengumpulkan sejumlah uang untuk datang ke kota ajaib, dan kemudian mulai bertarung. Namun pada saat itu, pendidikan Fang Yue terbatas. Berbeda dengan mahasiswa masa kini, dia hanya mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama, jadi dia berani melepaskan kehidupan nyaman di kota Lusu dan pergi ke kota iblis untuk berjuang demi dunia, dan kemudian dia menghasilkan kekayaan puluhan juta. Bab 1608. Kebanyakan orang puas dengan level ini, mereka akan menikmati hidup, dan tidak akan membuat masalah lagi. Namun semakin Fang enggan, dia menjual beberapa unit real estate, dan kemudian mengandalkan uang itu untuk mulai menjalin hubungan. Akhirnya, dia naik selangkah demi selangkah di tempat kerja, dan dia sudah naik ke posisi kepala bagian. Konon, ia kini punya harapan untuk melangkah lebih jauh dan menjadi wakil direktur. Terlihat bahwa Fang Yue memiliki ambisi yang besar. Dia sangat ingin menjadi laki-laki dan naik ke posisi yang sangat tinggi. Dengan kata lain, hatinya lebih tinggi dari surga dan hidupnya lebih tipis dari kertas. Kemampuan pribadinya tidak cukup untuk mendukungnya naik ke jabatan yang sangat tinggi. Kalau tidak, dengan ambisinya, dia tidak akan berusia hampir 50 tahun dan menjadi kepala seksi. Tentu saja orang luar bisa melihat semua ini dengan jelas. Hanya Fang Yue sendiri yang tidak bisa melihatnya dengan jelas.
Dia tidak berpikir dia kekurangan kemampuan. Terkadang ketika orang lain menunjukkan hal ini, dia akan sangat marah. Jericho Lee datang. Tiba-tiba, Fang menoleh dan menatap Jericho Lee. Ekspresinya masih datar dan ringan. Dia tidak bisa melihat kegembiraan apapun. Reaksinya sangat berbeda dari 3 anggota keluarga lainnya. Jericho Lee jelas merasa Fang Yue tidak menyukainya. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak menghormati pria ini. 10 menit kemudian, makanan sudah ada di atas meja. Untuk menghibur Jericho Lee, Sun Ru menyiapkan meja yang sangat kaya. Bahkan Fang Gang dan Fang Sayan pun terkejut. Biasanya Sun Ru tidak memasak begitu banyak hidangan saat menjamu tamu. Fang Yue sedikit terkejut pada awalnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya beralih ke putra dan putrinya, Xiao Gang, apakah kamu mengikuti ujian akhir baru-baru ini? Jangan main-main. Berkonsentrasilah pada pelajaranmu. Baiklah, Fang Gang mengangguk dan menundukkan kepalanya untuk makan. Dikatakan bahwa seorang guru baru datang ke sekolahmu baru-baru ini. Ini sangat kuat, tambah Fang Yue. Fang Gang mengangguk lagi, bersiap menjelaskan bahwa guru barunya adalah Jericho Lee yang duduk di sini. Fang Yue telah mengalihkan topik pembicaraan, Sayan, kudengar Yunya dan Zhou Changgong sedang mencarimu akhir-akhir ini. Apakah kalian saling kenal? Fang Sayan tertegun dan menatapnya, ayah, di mana kamu mendengar beritanya? Saya mendengarnya. Kamu salah dengar. Aku tidak kenal mereka, kata Fang Sayan sambil menggelengkan kepalanya, terlihat jelas ada yang salah. Jika kamu tidak mengenal mereka, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apakah ada konflik? Ekspresi Fang Yue penuh arti. Oh, ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak berteman dengan mereka. Fang Sayan tampak jijik. Zhou Changgong dan Yunya adalah 2 pesolek terkenal. Dia terlalu akrab dengan mereka. Dia telah mengganggunya sebelumnya dan masih dihantui oleh mereka. Adalah normal bagi anak-anak untuk memiliki beberapa konflik. Fang Yue jelas tidak menganggap serius kata-katanya, hanya menjadi marah pada anak-anak. Sun Ru memiliki pandangan berbeda. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak menyukainya, jangan berkumpul dengan mereka. Ambil Yunya sebagai contoh. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Yunjia bukanlah gadis dari keluarga biasa. Jika Sayan benar-benar bersamanya, dia mungkin tidak tahu bagaimana harus dianiaya. Yang kedua adalah Zhou Changgong. Meskipun keluarganya tidak jauh dari keluarga kita seperti keluarga Yun, mereka tidaklah kecil. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa anak laki-laki itu mengejar banyak gadis muda. Saya tidak setuju Sayan bersamanya. Bagaimana jika dia dianiaya? Tidak normal jika pria jatuh cinta saat masih muda. Baru kalau kita ngomong kita bisa tahu cocok atau tidaknya, semakin banyak yang tidak sependapat. Itu tidak bagus. Kita tidak bisa membiarkan Sayan dianiaya di masa lalu. Sun Ru jelas tidak mendukungnya. Dia tidak terlalu marah dan berkata, kami tidak bisa mendapatkan 2 tuan muda yang Anda sebutkan. Tidakkah Anda memahami fakta bahwa anak laki-laki dari keluarga biasa memiliki sedikit perbedaan status dan lebih mudah untuk dibobol? Dengan itu, matanya tertuju pada Jericho Lee. Hal ini membuat Jericho Lee merasa aneh, dan wajah Fang Sayan sedikit merah. Jelas, dia mengira ibunya telah salah paham. Ketika lelucon anak itu selesai, ibuku masih mengingatnya. Tapi Fang Yue juga salah paham, dia mengerutkan kening, maksudmu membiarkan Sayan menikah dengan pria biasa. Matanya tidak bisa menahan diri untuk menyapu Jericho Lee. Apa yang salah dengan itu? Selama kamu bisa ikhlas pada Sayan, apakah sudah berakhir? Berapa banyak anak laki-laki dari keluarga besar yang bisa tulus? Mengganti wanita itu seperti berganti pakaian, kata Sun Ru dengan sikap yang jelas. Fang Yue tidak setuju dengan pandangan ini. Dia melirik Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, paman, aku tidak sedang membicarakanmu. Sayan tidak muda, dan sudah membaca, tidak banyak pengalaman sosial, tidak tahu bagaimana membedakan teman. Ada banyak laki-laki dengan motif tersembunyi yang menganggap dia cantik dan punya ide yang tidak benar. Sebagai seorang teman, kamu harus membantu untuk berhenti ya. Dari awal sampai akhir, ekspresinya seperti kelumpuhan wajah, dan tidak ada perubahan emosional dalam perkataannya, seolah-olah dibaca oleh mesin. Ayah. Ayah ingin mengingatkanmu bahwa kamu perlu melihat dengan jelas ketika kamu mengenal seseorang. Ekspresi Fang Yue datar. Fang Sayan dan Fang Gang merasa malu. Mereka berencana menjelaskan kepada Jericho Lee. Yang terakhir berdiri dan berkata dengan lemah, Bibi, maafkan aku. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu.
Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Pada beberapa orang. Dia bertemu banyak orang sombong seperti Fang Yue, tetapi untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan orang-orang yang bodoh dan tidak punya pikiran. Dia sepertinya mengerti mengapa Fang Haiming tidak membagikan sahamnya di perusahaan Lu Shaowu setelah dia berkembang. Diperkirakan dia mengetahui bahwa beberapa kerabatnya adalah Fang Yue. Adapun urusan sementara, semuanya hanya dalih. Orang-orang tidak peduli padanya. Apakah dia masih menjilat wajahnya dan tetap di sini? Jericho Lee tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dengan caranya melakukan sesuatu, dia memiliki daya tahan yang tinggi tanpa menyerah saat itu juga. Ah, Jericho Lee, jangan lakukan itu. Fang Sayan segera bangkit untuk menghentikan pria itu. Saudara Lee, jangan khawatir dengan kata-kata ayahku, desak Fang Gang juga. Jericho Lee memandang mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, saya bukannya tidak masuk akal. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Di bawah pandangan mereka yang tak berdaya, Jericho Lee pergi. Bahkan jika Sunru keluar untuk mengejarnya nanti, dia tidak akan terlihat untuk waktu yang lama. Jangan perhatikan hal kasar seperti dia. Hati Fang Yue terbakar. Dia selalu menjadi satu-satunya yang melihat orang lain. Tidak ada yang berani melihatnya. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Setelah mendengar ini, Sunru mengerutkan kening, Jericho Lee masih anak-anak. Apakah kamu perlu mengucapkan kata-kata jelek seperti itu?